pasti ada hal baru yang selalu diberikan dan dipersembahkan oleh video. Nah, rekan-rekan media, para tamu undangan, rekan-rekan mitra bisnis dari video original series juga. Kalau tadi saya seperti awal bilang, hari ini kita berkumpul untuk sebuah momen yang sangat spesial untuk video original series. Spesial karena apa? Karena kita bersama-sama akan mengetahui dan juga melihat tidak hanya cuma satu, tidak cuma dua, tidak cuma 3 ataupun 5, tapi ada 15 judul baru dari video original series yang akan tayang di paruh pertama tahun 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali untuk karya-karya yang akan kita nantikan dan kita lihat dari video original series. Dan juga tentunya kalau kita bicara mengenai video selalu hadir dengan lebih banyak cerita lokal terbaik, kemudian genre yang lebih beragam, serta deretan bintang papan atas. Video original series menjadi pilihan Indonesia karena paling Indonesia. Saya boleh tepuk tangan pria lagi untuk video original series pilihan Indonesia karena paling Indonesia. Dan langsung saja untuk mengetahui lebih detail mengenai acara pada hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita undang untuk bergabung bersama di atas panggung Bapak Sutanto Hartono, Chief Executive Officer Video. Selamat siang Pak Tanto. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik sekali. Semangat Pak? Gak kedinginan kan? Pak Tanto, nanti kalau kita bicara mengenai video, kita kan bicara mengenai video dengan pencapaiannya sebagai OTT lokal nomor 1. Dan dengan semua pencapaiannya dari perjalanannya itu melihat bahwa banyak orang-orang yang pengen tahu seperti apa sih perjalanan yang telah dijalani, dicapai juga oleh video. Nah, itu penasaran saya dan juga saya yakin juga ada di benak rekan-rekan media juga para tamu undangan. Nah, sebelum nanti kita sama-sama mengajak rekan-rekan media juga para tamu undangan untuk kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Untuk memberikan semacam update mengenai apa saja tadi yang sudah dilakukan oleh kita di video. Satu tema yang paling penting kita ambil saat ini adalah pilihan Indonesia karena paling Indonesia. Nah, saya tahu bahwa banyak sekali pihak-pihak sudah mengklaim bangga akan apa lokal ataukah Indonesia begini begitu dan sebagainya. Nah, kita ingin memberikan suatu penekanan bahwa
paling Indonesia itu sebenarnya mempunyai makna yang sangat dalam. Nah, di sini merupakan satu filosofi yang sangat kami jaga di video, dan itu akan teman-teman rasakan di berbagai aspek dari video. Tentu saja dimulai dari konten, karena kita adalah perusahaan konten. Jadi konten kita yang ini kita ingin untuk menunjukkan yang paling Indonesia dibandingkan konten-konten di platform OTT yang lain. Tetapi tidak hanya berhenti di konten, tetapi juga kita bicara mengenai masalah platform. Nanti kita coba tunjukkan kenapa platform kita sudah sebagai platform Indonesia. Dan terakhir juga dibicarakan masalah partnership, yang menurut hemat kami adalah suatu elemen yang sangat-sangat penting, dan ini merupakan satu keunikan di Indonesia, di mana partnership yang demikian banyak ini harus kita bangun bersama, harus kita saling isi, dan inilah merupakan kelengkapan daripada elemen yang kita sebut paling Indonesia. Nah, kita mulai dulu mungkin dengan sejarah perjalanan singkat daripada video. Video didirikan di 2014. Pada saat itu memang masih didominasi oleh YouTube dan terutama Facebook. Nah, kami mempunyai suatu pemikiran adalah, pada saat itu kami mempunyai channel SCTV Indonesia dan ternyata populer di YouTube. Kenapa nanti kita buatkan platform sendiri? Nah, saat itu platform masih cukup sederhana, tetapi juga merupakan suatu milestone perjalanan baru daripada video. Nah, milestone berikutnya adalah di tahun 2018, kalau teman-teman masih ingat, adalah tahun Asian Games yang ada di Jakarta dan Palembang. Dan pada tahun itu terbukti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia sangat bangga sekali untuk mampu menggelar acara internasional dengan sangat sukses. Pada saat itu atlet kita berhasil untuk mencapai ranking 4, merupakan prestasi yang hanya disamai pada waktu Asian Games pertama yang juga di Jakarta tahun 64. Nah, di sini merupakan titik turning point daripada video, di mana teman-teman juga saya rasa alami waktu itu pengen sekali untuk mengikuti perjalanan daripada pertandingan atlet Indonesia, sehingga pengen nonton. Nah, zaman itu belum pandemi, sehingga pengen nontonnya adalah di tempat bekerja, di kantor dan sebagainya. Nah, sehingga dari mulut ke mulut mengatakan download video karena ada 12 channel live menyaksikan Asian Games. Nah, belajar dari kesuksesan tersebut, kita merasa lebih pede karena bahwa premium sport ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk keberhasilan video. Nah, kita mulai tahun 2019 bangga mengatakan bahwa video adalah the home of premium sports content di Indonesia. Kita mulai memiliki yang sangat lengkap dari tadi dan dicuplikan, ada Premier League, ada Champions League, ada juga BRI Liga 1, Serie A, Liga, bahkan kita kemarin punya Formula 1, NBA, tenis dan seterusnya. Ya, jadi sangat-sangat lengkap. Nah, selain itu juga kita baru saja kemarin berhasil untuk menggelar Piala Dunia, ajang olahraga yang paling akbar di dunia ini, FIFA World Cup Qatar 2022. Nah, pada saat itu video berhasil untuk menduduki nomor 1 Indonesia Top Free Ad maupun Indonesia Top Paid Ads pada saat yang sama. Kalau kita melihat skala daripada World Cup ini memang luar biasa. Kalau kita melihat dimulai dari jumlah penonton, secara kumulatif ada unik 30 juta watcher datang ke video untuk menonton apakah highlightnya maupun full match-nya. Termasuk diantaranya adalah 2,3 juta pelanggan yang otomatis mereka bisa menonton live match-nya. Nah, dengan penonton sedemikian banyak, pada saat World Cup Final itu penggunaan bandwidth-nya mencapai puncaknya adalah 3,6 terabyte per second. Pada saat itu sebagai gambaran mengkonsumsi kira-kira sekitar 75% daripada total bandwidth konsumsi di Indonesia. Jadi sangat-sangat masif sekali. Nah, jadi kami bangga kita berhasil untuk menggelar Piala Dunia tersebut. Nah, tadi saya katakan bahwa journey kita adalah juga melihat dari sisi konten lokal. Nah, di Indonesia, seperti halnya sebenarnya cukup banyak negara, tetapi di Indonesia ini sangat kental bahwa masyarakat Indonesia mencintai lokal konten. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Ada 3 titik reference. Yang pertama adalah dari televisi. Kita punya sejarah yang berpanjang dari pertelevisian nasional. Kalau kita melihat 100 paling tinggi konten yang ranking paling tinggi, secara konsisten dari tahun ke tahun, 90% itu adalah konten lokal, yang menunjukkan konten lokal memang sangat dominan, sangat populer. Nah, kita belajar ke industri bioskop. Kita juga melihat perkembangan daripada tiket box office film Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Kemarin sempat pandemi, turun banyak tentu saja, tetapi tahun 2022 menunjukkan suatu kebangkitan film Indonesia kembali, bahkan lebih luar biasa dibandingkan tahun 2019 sebelumnya.
Nah, jadi kita yakin sekarang ini kita melihat bahwa berbagai pihak berbondong-bondong untuk membuat film Indonesia, sehingga kita yakin bahwa ini akan mendominasi lebih kuat lagi. Nah, terakhir adalah platform OTT sendiri. Kita melihat data dari Media Partner Asia yang menunjukkan bahwa dari semua konten consumption, ternyata konten Indonesia itu menduduki porsi 34% dari total consumption time. Ini lebih besar dibandingkan genre lain, misalnya yang nomor 2 di sini adalah konten Korea yang katanya naik daun, itu ada di 20%. Jadi masih kalah dibandingkan konten Indonesia. Demikian juga dengan Hollywood title 16% dan seterusnya. Nah, berangkat dari keyakinan ini, kita mempunyai suatu tekad bahwa tadi elemen paling Indonesia, kita ingin menjadikan suatu platform yang bisa untuk menjadikan rumah bagi pecinta lokal konten Indonesia dengan top quality untuk bisa datang ke video, di mana kita terus menghadirkan title daripada original series yang nantinya ke depan kita juga akan tambahkan sebagai original movie. Nah, starting point mana? Kita harus mulai daripada content production capability. Ya, di sini keunikan daripada video, kita berada di ekosistem Surya Cipta Media sebagai grup yang kita memiliki kekuatan berupa partnership dengan the best production companies yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita ada di sini, kita mempunyai joint venture partnership ya dengan production house yang luar biasa. Di sini ada juga di tengah-tengah kita ada Streamplay, ada Cinema, ada Base Entertainment, ada Skyfilms, ada Amelius. Kita juga mempunyai partnership dengan KMC, dengan Bang Joko Anwar, Frontier, dan Mas Timo, maupun juga dengan Wahana Kreator, Mbak Dina, maupun juga Mas Amas. Jadi adalah suatu ekosistem yang menurut kami tidak ada OTT lain yang mempunyai kekuatan seperti halnya video ini. Nah, dengan tokoh-tokoh yang paling luar biasa dalam menghasilkan konten tersebut, kita juga sangat bangga atas prestasi yang mereka capai. Kalau teman-teman lihat di layar di sini, title ini saya rasa speak for itself. Adalah title yang keren luar biasa, mendapatkan berbagai penghargaan di berbagai tempat, dan bahkan platform-platform global dunia pun itu juga mendatangi production company ini karena mereka tahu they are simply the best content producers. Saya ulang lagi, 37 judul. Ada terdiri dari 31 title video original series dan 6 judul video original sinetron. Nah, di sini artinya setiap 9 hari kita launching 1 judul baru. Suatu hal yang kami yakin tidak selama ini bisa disaingkan oleh OTT yang lain. Nah, ini merupakan suatu komitmen kami bahwa kita ingin menghadirkan karya-karya cipta terbaik daripada konten Indonesia, home-nya adalah ada di video. Nah, selain daripada jumlah, karya-karya tersebut pun juga mendapatkan berbagai pengakuan maupun juga award yang menunjukkan daripada kualitas daripada konten-konten tersebut. Tadi saya kemukakan bahwa menjadi paling Indonesia tidak hanya berhenti di konten. Salah satu elemen yang sangat penting adalah partnership. Indonesia adalah negara yang luar biasa luasnya, dan Indonesia ini adalah negara yang cukup kompleks. Kita melihat dari sisi payment system maupun juga jalur distribusi. Nah, OTT menghadirkan konten juga tidak terkecuali. Sehingga untuk bisa menjadi sukses, OTT pun juga harus memiliki kemampuan untuk mempunyai resources yang memang dedicated untuk menjadi partner terhadap ekosistem tersebut. Nah, nanti di antara kita adalah partner kita juga di sini, ada partner dari Telco, ada Pak Didi di sana, Pak Didi penggantiannya, Pak Indihome merupakan salah satu partner kita dengan alhamdulillah dengan Telkomsel, Pak Excel, Smartbank, saya nggak bisa sebut satu-satunya tadi banyak sekali ekosistem. Kedua juga kita bicara OEM. Kalau teman-teman beli smart TV maupun juga smart device lain, handphone misalnya, smartphone, itu di situ most likely teman-teman akan sudah ada apps video yang pre-install di dalam device itu. Ya, bahkan sebentar lagi akan ada toko-toko di mana di dalamnya ada button video ini. Nah, terakhir adalah payment ya, jadi kita pun juga membuat partnership dengan berbagai payment company maupun juga e-commerce company. Nah, elemen ketiga adalah orang Indonesia yang bekerja juga di Indonesia. Nah, mereka-mereka lah yang berdiri di belakang layar kesuksesan daripada video dengan membangun platform yang kita bisa customize untuk kepentingan feature masyarakat Indonesia. Nah, tadi kalau kita bicara partnership, setiap partnership itu membutuhkan adanya integrasi satu persatu. Nah, ini adalah di belakang layar bagian daripada karya bangsa kita. Plus
kita juga menghadirkan olahraga, dan olahraga itu ternyata membutuhkan suatu kapasitas yang luar biasa. Nah, inilah juga kemampuan mereka untuk menghandle tadi saya sebut 3 kriteria. Nah, dari semua tersebut, tema kita paling Indonesia membuat kesuksesan video untuk bisa menjadi nomor 1 di 4 kategori. Nah, ini adalah data yang kita ambil dari media partner Asia, satu perusahaan yang menerbitkan data 3 minutes. Jadi tidak hanya jumlah orang, tetapi juga waktu yang mereka spend. Lalu juga subscription growth, dan dalam hal ini subscription growth kita tidak hanya nomor 1 di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Dan terakhir kita pun juga menjadi nomor 1 di total subscriber. Nah, pada saat ini saya juga atas nama video mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner kita maupun seluruh media juga yang senantiasa mendampingi perjalanan video, sehingga pada akhirnya kita bisa dengan bangga menjadikan video sebagai platform lokal yang menjadi nomor 1 di Indonesia. Nah, kenapa hal ini menjadikan unik? Kalau kita melihat bahkan media seperti Bloomberg misalnya, Next ya, itu mencatat hal ini karena ternyata kalau kita melihat di seluruh Asia Pasifik, umumnya di negara-negara tersebut didominasi oleh platform global. Biasanya langganannya kalau Analytics, Disney Plus. Nah, Indonesia merupakan satu terkecualian di mana ternyata di Indonesia yang nomor 1 adalah platform lokal. Jadi ini tidak lain tidak bukan adalah atas support daripada semua partner dan sahabat video, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terima. Jadi kita harapkan bahwa tahun 2023 merupakan lembaran tahun baru, dan kita jadikan tema kita pilihan Indonesia karena kita paling Indonesia. Jadi kita harapkan hubungan lebih banyak daripada teman-teman maupun juga partner video semuanya, sehingga kita terus pertahankan keunggulan kita sebagai pilihan Indonesia tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan sekali untuk Bapak Sutanto Hartono yang telah memberikan presentasinya atas tentunya pencapaian sangat mengagumkan dari video sebagai OTT lokal yang mampu ya Pak menyaingi pemain-pemain internasional. Pak boleh sendiri dikit Pak, kayak takut banget Pak saya. Sebelum banget Pak Tanto, tapi gini, mumpung kenapa tidak muncul semangat seperti itu Pak? Karena kita sadar kalau kita bicara digital platform, satu hal yang kita harus siap mental adalah tidak ada namanya border. Kita harus bersaing dengan semua pemain di seluruh dunia. Nah, sehingga pertanyaan kita adalah bagaimana kita tidak hanya bisa survive, tetapi juga kita bisa mendominasi. Nah, jawabannya ternyata setelah refleksi itu, kita tidak usah lari kemana-mana, karena kami kebetulan adalah pemain lokal. Ya udah, kita fokus bahwa lokal itu adalah kekuatan kita. Kita juga punya konten yang banyak sekali yang masih bisa digarap, diambil, kemudian juga untuk diceritakan karya-karya yang terbaik ya Pak ya. Betul. Terima kasih buat Bapak Tanto pada presentasi hari ini. Pak, bagaimana Pak? Lupa. Belum boleh Pak. Saya kalau cuma di sini saya bisa ngatur bos. Pak Tanto gini, saya pengen juga kalau saya sudah nanya, saya juga rasanya merasa bahwa ada di antara rekan media juga saya yakin ada yang mungkin masih ada pertanyaan atau penasaran yang masih nyangkut di kepalanya. Untuk itu sebabkan atau kembali bersama dengan perwakilan lainnya, boleh nggak kalau saya bersilakan mungkin memberikan kesempatan buat beberapa rekan media untuk kalau ada pertanyaan pada Pak Tanto? Sekarang Pak ya. Kumpul di sini Pak ya. Saya cuma punya waktu 5 menit buat tahan Bapak. Mungkin dari rekan media, mumpung ada Pak Tanto di sini yang pengen bertanya boleh ujung tangan aja dan sebutkan dari media mana. Silakan. Ada? Oh ada. Mohon maaf saya agak kalangan lampu yang di depan ini ya. Boleh berdiri, tolong sebutkan nama dan waktu media mana, boleh berdiri. Pak Tanto kelihatan nggak Pak? Kelihatan? Oh saya enggak ya Pak? Terima kasih. Iya. Mohon namanya Mbak siapa? Dari media mana? Silakan. Nama saya Muti Laraswati dari Cinemex. Mohon Mbak. Muti Laraswati. Oh Muti. Nuti. Oke, silakan. Pertanyaan saya, apa yang membuat video memutuskan untuk mengusung banyak video dengan tema yang genrenya dan hal ini kan dikeluarkan dalam waktu dekat? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nuti untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Nuti. Kita sadar tadi kita katakan kalau kita OTT jualan kita pasti starting point-nya adalah jualan konten. Nah, konten tadi kita bicara macam-macam. Kita punya kekuatan diawali dengan TV konten kita yang ternyata orang Indonesia itu memang suka nonton TV. Jadi di video pun sampai dengan hari ini konsumsi orang menonton TV di video masih tetap tinggi. Nah, kedua tadi kita berbicara sport.
3 apalagi. Nah, kita tadi saya sampaikan, kita mengambil keputusan adalah kita fokus ke konten. Nah, kami tahu diri karena kita ini bukan merupakan global studio. Jadi kalau kita disuruh saingan melawan misalnya film-film Hollywood, pasti kita kalah karena memang mereka mempunyai sumbernya sendiri. Nah, jadi kita harus fokus di area yang kita kuat dan saya bahwa itu adalah konten Indonesia. Nah, tapi kalau kita sudah merupakan kekuatan, tidak ada pilihan bahwa kita memang harus dominan di sana. Karena bagi video yang namanya original content, original series tadi itu adalah pilar utama kita. Nah, ini bedanya kalau kita bicara platform global, mereka memiliki konten yang macam-macam dari seluruh dunia, sehingga konten Indonesia mungkin hanya merupakan salah satu daripada pilar itu. Sedangkan di video adalah merupakan pilar yang utama. Nah, jadi kalau kita utama, kita punya komitmen, kita harus memberikan tidak hanya kualitas yang terbagus, tapi juga kualitas yang terbaik. Siap. Mana Mbak cukup dijawab? Siap. Saya suka dengan anjuran jarinya itu. Terima kasih. Berikutnya mungkin saya masih bisa kesempatan satu pertanyaan. Oh ada. Mas yang sudah stay dari depan. Ya, boleh berdiri Mas? Nggak usah jawab Mas. Boleh berdiri silahkan. Iya. Selamat siang Mas. Masih belum sore Mas. Bikin deg-degan deh. Silakan. Ya, saya Lendi dari video.com. Mbak Mas Lendi. Oke, silakan Mas. Makanya ini Gio, apa sih yang mungkin beda dari tahun 2002 lalu sama yang sekarang? Terus yang di 2002 lalu kalau boleh tahu apa sih yang paling dicari masyarakat di video untuk diakses video? Terima kasih. Terima kasih Mas Lendi untuk pertanyaannya. Silakan Pak Manto. Yang pasti kita merupakan suatu journey ya. Jadi makin lama kita pun sudah ada proses pembelajaran diri. Misalnya dari berbagai macam. Kalau kita bicara platform, feature apa sih yang ternyata diminati masyarakat Indonesia dan feature apa yang memang harus kita perbaiki contohnya. Nah, tadi kita bicara partnership apa yang ternyata jalan, partnership. Rekan-rekan media, rekan komunitas, KOL, para aktor terbaik terpilih dan juga mitra bisnis dari video original series yang hadir pada kesempatan siang hari ini juga. Kalau tadi kita sudah melihat secara luas bagaimana Pak Ranto untuk memberikan presentasinya mengenai pencapaian mengagung. Selamat siang, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Bu, tadi menyambut dari Mbak mungkin Pak Mas Lendi ya. Ini 2022 kemarin, sekarang kita baru ketemu lagi setelah baru 2 mingguan lah kita menjalankan 3 minggu di tahun 2023. Ini kira-kira apa nih? Bocoran dikit dari kisi-kisi yang akan membedakan 2023. Lebih banyak lagi cerita-cerita yang menarik dari genre yang berbeda-beda. Okay. Jadi ada romance, ada humor, action, ada thriller, sehingga kita tuh berharap 15 judul yang akan dipersembahkan oleh video original series baru di semester awal, baru pertama 2023. Nah, nampaknya ini tugas Ibu nih untuk menjelaskan pada rekan-rekan media dan tamu undangan lainnya seperti apa sih persembahan spesial dari video original series baru 15 judul tersebut di tahun 2023. Oke, kayak gitu Bu Monica, saya kesana. terima kasih. Selamat siang semuanya, senang sekali saya hari ini bisa berada di sini. Saya mau pertama-tama mengucapkan terima kasih banget atas dukungan dari para rekan-rekan media, komunitas, aktor dan kreator, para production house, mitra bisnis, serta tak lupa para tamu undangan yang sudah hadir di sini di siang hari ini untuk acara konferensi pers Video Original Series 2023. Nah, video sebagai home of originals, kita berkomitmen untuk selalu menyajikan karya-karya lokal. Itu berhasil meraih berbagai penghargaan termasuk Content Asia Awards 2021 untuk The Best Male Lead at a TV program dan The Best Director for a Scripted TV Program. Selain itu, Serigala Terakhir juga mendapatkan penghargaan di Festival Film Bandung 2021 sebagai serial yang terpilih. Di tahun 2022, video juga terus meningkatkan produksi konten lokal kita. Tadi sudah disebutkan di tahun 2022 kita meluncurkan 37 judul dan
judul-judul ini mendapatkan respon yang sangat positif dari penonton di Indonesia. Nah, beberapa judul lokal tahun tersebut seperti Nerd Girl, Cool Boy vs Cool Girl, This Girl Senku, lalu My Love My Enemy itu berhasil mendominasi dan menjadi the top konten dari stream di satu station. Jadi 4 konten dari OTT lokal Indonesia masuk dalam 10 top konten yang di streaming di OTT di Asia Tenggara. Nah, sementara itu judul-judul lain seperti Narrative Senior, Virgin Mom, Serigala Terakhir 2, Sexy Doctor Is Mine, merupakan sebagian dari banyak judul yang juga sama sukses dan mendapatkan sambutan luar biasa dari penonton di Indonesia. Judul lain yang juga berhasil meraih prestasi dan masuk ke dalam berbagai nominasi penghargaan Indonesia adalah Suka Duka Berduka dalam Festival Film Bandung, lalu Suami-Suami Masa Kini di Content Asia Awards 2022, serta Pertaruhan The Series pada Festival Bandung 2022, Jakarta Film Week 2022, dan juga The 27th Asian Television Awards. Tidak hanya itu, sampai sekarang sebanyak 17 judul video original series sudah sukses menjadi tayangan favorit dan telah ditonton hingga lebih dari 10 juta kali. Bukan dong buat video. Tentu saja berbagai pencapaian ini itu tidak luput dari keunggulan kompetitif yang dimiliki video yang tidak dimiliki oleh OTT lain, yaitu joint venture bersama sejumlah rumah produksi yang terbaik di tanah air dan sudah menghasilkan karya-karya yang sekelas untuk kelas dunia basically, right? Jadi nggak heran kalau video original series ini selalu bisa hadir dengan konten lokal yang berkualitas, terbanyak, dan juga menghadirkan cerita-cerita lokal yang sangat menarik. Beberapa konferensi tersebut diantaranya adalah Screenplay, ada Base Entertainment, Sky Films, Common Sea Pictures, Amadeus, Cinemagna, Cinemart, Wahana Kreator, dan Frontier Pictures. Di tahun ini, video semakin memperkuat posisinya sebagai OTT terbesar di Indonesia yang mampu untuk menghadirkan konten lokal terbanyak dengan 15 judul yang akan kami tayangkan di paruh pertama tahun 2023 ini. Judul-judul tersebut adalah Switch Over, Kita Kencan, Diva, Open Battle, Katarsis, Love Ice Cream, Di Bulan Suci Ini, Sajadah Panjang, Sujud Dalam Doa, Why, Children of Bee Gees, lalu ada 96 jam, YOLO, My Nerd Girl, Season 2, Cinta Dua Masa, dan Suami-Suami Masa Kini, Season 2. Jadikan video original series pilihan Indonesia karena paling Indonesia. Mari kita saksikan berikutnya. Terima kasih. Hidup memberi kita banyak pilihan. Pilihan yang paling kena di hati itu film yang paling Indonesia, yang satunya lokal banget. Pilihan yang bersiasi-siasi paling Indonesia. Nominalnya wajah-wajah paling dikenal se-Indonesia.
dan gue akan bantu lo untuk cari siapa orang itu. Kalau jelas aja, gue bantu. Bukan kedua orang lo sama itu. Jadi gimana? Udah dapet dulu siapa yang gue bantu? Kalau kalian gak bisa dapet, ya apa-apa. Kamu yang mana? Roman, Theo, kamu? Aku gak tertarik sama tiga-tiganya, Mama. Aku udah gak peduli siapa yang melawanin lo. Mesti kawan. Original terserah Indonesia. Video original series. Pilihan Indonesia karena paling Indonesia. Boleh kita berikan tangan yang untuk video original series 2023. Pilihan Indonesia karena paling Indonesia. Terima kasih Bu Monica untuk presentasinya yang menceritakan perjalanan video original series dari tahun 2019 hingga sekarang, dan semoga bisa menjadi leading motivasi tentunya di Indonesia yang dapat terus menghadirkan cerita asli Indonesia dalam berbagai macam genre dan juga tentunya yang menghibur seluruh lapisan masyarakat dan kita semuanya. Baiklah rekan-rekan media hadir dan juga para tamu undangan, para content creator dan juga para partner bisnis dari video pihak dan siapa saja mereka. Tentunya terima kasih untuk kerjasama dan kolaborasi bersama dengan production house, kemudian juga sutradara dan juga para artis yang terlibat di dalamnya untuk memberikan hiburan terbaik bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, saya akan mengajak bergabung di atas panggung untuk berjumpa langsung dengan para rekan media dan juga tamu undangan lainnya, para mitra bisnis, dan juga menyapa langsung. Inilah saatnya saya akan mengundang para sutradara dan juga pemain dari masing-masing judul video original series 2023. Dan tidak dia, kita sambut memasuki ruangan dan menuju ke panggung. Yang pertama, dari Minor Girl Season 2, kita sambut Naura Ayu. Kemudian kita sambut Stefano dan Mendra. Dan selanjutnya, Ashira Zamita. Berikutnya, dari Yolo, kita sambut Aditi Zara. Jerome Kurnia. Dan selanjutnya dari judul Di Bulan Suci Ini, kita sambut sang sutradara Dina Jasandi. Dan berikutnya pemeran dari Di Bulan Suci Ini, kita sambut Titi Kamal. Selanjutnya Denis Adiswara. Masih dari Di Bulan Suci Ini, kita sambut Jenny Chan.
2023 Katarsis. Kita sambut sang sutradara Reza Zaidi. Dan inilah para pemeran cast dari Katarsis. Kita sambut Pevita Pierce. Berikutnya disambut Diki Wimala. Dan juga masih dari judul Katarsis, kita sambut the one and only Slamet Raharjo. Boleh kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Slamet Raharjo pada kesempatan kali ini. Beranjak ke judul berikutnya, inilah Suami-Suami Masa Kini Season 2. Kita sambut para pemerannya, Ringo Agus. Disusul berikutnya oleh Tanta Ginting. Berikutnya kita sambut Arla Budiman. Masih dari pemeran Suami-Suami Masa Kini Season 2, kita sambut Marcel Darwin. Last but not least, Luis Casono. Dan rekan media, para tamu undangan, para mitra bisnis video Original Series 2023, kita menuju ke judul berikutnya, 96 jam Sutradara Sonu Samtani. Diikuti oleh para cast dari 96 jam. Kita sambut Teguh Ribnu Wikana. Berikutnya Maudi Ebrosina. Berikutnya kita sambut Izan Faid. Selanjutnya kita sambut Gabriela Eka Putri. Dan dari 96 jam kita sambut Ratu Felicia.
menceritakan, saya kayak kurang berhak deh. Nampaknya mesti mereka atau perwakilannya yang menceritakan sedikit sinopsis lah. Cerita kira-kira apa sih kisah udah ngomong sama Dek Naura. Naura apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kamu kan menjadi bagian ataupun cast dari Minor Girls Season 2. Mungkin bisa dong diceritain kepada rekan-rekan media, tamu undangan, tuh ada teman-teman komunitas juga, para KOL, para partner bisnis dari video original series. Seperti apa sih yang bisa kita tungguin drama-dramanya dari Minor Girls Season 2 ini? Sebelumnya selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Kalau dari yang aku tahu ya, season 2 Minor Girl ini Rhea, aku kembali ke Jakarta setelah sekolah di luar negeri. Karena ternyata ada misteri baru di sekolah lama aku. Jadi aku kembali dan mengungkap misteri yang baru. Apakah belum akan menjadi film horor atau gimana? Enggak dong ya? Enggak sampai horor kok. Misteri setelah kamu kembali dari luar Jakarta kembali untuk mengungkapkan misteri baru ini yang tiba-tiba menghantui sekolah. Di Bangsa. Ini mereka berdua yang menghantui apa gimana? Oh, kalau ini sahabat aku ceritanya Suki dan ceritanya di sini Raihan itu kayak pacar aku gitu. Oh, kayak pacar aku. Kayak gak ikhlas lu, kayak pacar aku gitu. bukan maksudnya kan kayak gitu. Iya. Tanpa perlu membocorkan. Iya. Ada berapa episode nanti? Sepertinya 8 ya. Iya, baiklah, siap-siap kalau gitu. Terima kasih tepuk tangan buat Naura Ayu pada kesempatan kali ini. Thank you so much. Jangan dong. Saya kalau mau ketemu Naura minta izin mamahnya. Thank you Naura. Dan berikutnya kita menuju ke YOLO. Tepuk tangan dong buat para cast dari YOLO. Ada Adi Tiara pada kesempatan kali ini. Dan juga ada Jerome Kurnia. Beda saya belum. Kira nyala, ternyata nyala. Belum. Kalau tes 1, 2, 3 nggak sebut nyebutin nama. Wah, jangan sampai di blacklist loh. Abah gimana sih? Sorry kan kirain nggak nyala. Nyala. Lampu kali nyala. Sarah, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah. Sama juga kayak Naura juga mungkin bisa di-share kepada rekan-rekan media juga yang hadir pada kesempatan kali ini untuk YOLO. Ini YOLO benar, you only live once kan? Iya, betul. Iya. Apa kamu tiba-tiba menciptakan singkatan baru enggak kan ya? Mungkin bisa dibagi juga diceritakan kepada rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan kali ini untuk YOLO ini bersama dengan Jerome Kurnia juga nih, apa sih yang bisa dinantikan atau kisahnya kayak apa sih? Ya, sebenarnya perkenalkan, halo semuanya, aku Zara Adisti. Aku Jerome Kurnia. Kita dari cast YOLO series. Jadi YOLO itu menceritakan tentang Dita, aku yang divonis penyakit yang akan meninggal sebentar lagi. Jadi di sisa dalam 3 bulan lagi tuh dia kemungkinan nggak ada gitu. Jadi jangan dong nggak tega. Dengan sisa waktu hidupnya dia akan gila-gilaan dan memanfaatkan sisa waktunya. Segala yang dulu ia takutkan. Salah ini salah. Oh salah, keras banget ini. Saya ambil. Kamu kan udah hafal. Saya ambil. Itu ketukar sama ini. Ini dampaknya tuh posesif banget. Sorry, takut ketukar. Ini kali. Iya, sorry. Mohon maaf ya. Ini boleh saya ambil nggak nih? Jangan. Boleh ambil deh, atur. Jadi intinya dia memanfaatkan sisa waktu hidupnya untuk gila-gilaan ngelakuin hal yang gak pernah dia lakuin. Terus ketemu 3 cowok yang ternyata 3 cowoknya jatuh cinta sama dia. Wow, 3 cowok. Wow. Jerome sendiri atau apa one of them? Nanti nonton di sini. Siap. Kamu cukup diplomat menjawabnya, hebat sekali. Tepuk tangan buat podcast dari YOLO pada kesempatan siang ini. Nah, ini saya berikutnya menuju ke di bulan suci ini. Ya Allah, assalamualaikum. Ini bulan sucinya yang 2 bulan lagi kan? Atau beda nih? Soalnya lihat trailer itu agak menarik gitu kayaknya, menggoda. Nah, untuk di bulan suci ini mungkin Titik Kamal deh. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Ya Allah. 12 tahun ya. Banyak lah pokoknya. Lama lah pokoknya. Nah, mungkin mau bisa mewakili teman-teman di bulan suci ini. Itu apa sih kisahnya yang bisa ditawarkan dan dinanti-nantikan oleh sahabat video ataupun rekan media? Pertama-tama makasih banget untuk rekan media, kepada Screenplay juga dan juga kepada video. Senang banget bisa ada di project ini bersama teman-teman semua.
Jadi cerita di bulan suci ini itu adalah keluarga Jawa dan keluarga Tionghoa yang terjebak mudik bersama untuk merayakan Lebaran dan juga cengbeng. Tapi perjalanannya tuh jadi lebih berwarna, seru dan meriah dan chaos, heboh juga karena ada sebuah kejutan besar dan rahasia besar di dalam mobil mereka. Kira-kira apa yang ada di dalam mobil mereka? Nggak tahu, yang mereka gitu. Kok ngeliat gue? Makanya saksikan. Walaupun gue bisa jabrik Ferdi sih, apaan di dalam mobil itu? Pokoknya kita chaos banget. Waktu syuting bener-bener seru banget. Iya, iya. Ngeliatin trailernya gitu gini, ini apa sih, emang lagi naik angkot atau gimana sih? Iya, Budin. Gimana Budin, mau nambahin nggak? Oke, baiklah. Tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan juga saudara dari di bulan suci ini. Terima kasih, Titi. Terima kasih. Sekarang saya menuju ke tim Open BO. Ampun, ampun. Ya, ya. Wanti, lumayan kontras ya. Oh iya. Kita emang suci menuju open. Gua mendengar. Ya, duduk. Memang. Sorry. Maaf. Iya. Wanti nulis. Sorry. Kalau istighfar, suami masa kini, kalau istighfar Sorry. Iya. Jangan kebawaan pengalaman pribadi. Bener nih, suami-suami nggak bener nih. Orang kita dukung. Ini kayak tayangan Open BO nih buat suami-suami kayak gini nih. Iya. Jangan-jangan nih. Jadi mau ganti judul apa? Suami-suami kayak gitu. Bulan masih butuh contekan, nggak usah lah ya. Kenapa? Butuh contekan, nggak usah lah. Enggak. Kasih ini aja. Nah. Kan ini ada ininya aja. Oh ya, benar-benar brandingnya ya. Ya, jadi premisnya adalah ada seorang penulis skrip FTV Azab, jelas banget kan? Oh ya, penulis skrip FTV Azab. Yang culun, lun. Oke. Diana. Oh iya. Ya, dia yang memerankan. Oh, dia. Bernama Jaka. Kemudian ada seorang perempuan panggilan kelas atas. Oh, kelas atas. Itu juga di highlight ya, panggilan kelas atas. Ya, kelas atas. Ya, Dia nggak sama kelas bawah. Jadi kalau suami masa kini masuk nggak kelasnya? Kamu maunya kelas bawah atau atas? Apa? Tergantung. Oke. Siap. Ya, tergantung ya. Terus. Bertemu untuk sebuah riset. Nah, tanpa disangka teror seorang istri pejabat ini yang mendekatkan mereka. Jadi dari tadinya buka-bukaan, kita jadi membuka diri ya. Gitu. Ini ada minum nggak sih di sini nih? Nggak boleh. Belum beduk, nggak boleh minum. Nah, menarik? Hah? Menarik? Menarik banget ya. Iya benar. Biasa kalau nyimak tuh menarik banget tuh biasanya kayak gitu ya. Open BO, tepuk tangan dong buat Open BO. Wih, ini kayak dilewatin lah, suami masa kini lewatin aja lah nih. Chaos lah ini beneran. Oke, sebelum menuju ke mereka, nampaknya juga kita mohon bantuan juga teman-teman berikan sambutan yang meriah untuk melengkapi cast dari 96 jam. Tepuk tangan untuk Bastian Steel. Mana Bastiannya? Oh ada. Tepuk tangan sekali lagi dong, belum nyampe panggung soalnya. Thank you Bastian, thank you so much sudah gabung, nyampe juga akhirnya. Baik, nah dari Open BO, thank you Bulan buat sedikit memberikan sinopsisnya. Thank you so much. Berikutnya kita menuju ke katarsis. Evita apa kabar? Baik. Nah sama juga kayak Bulan dan teman-teman lainnya juga mungkin bisa di-share juga mewakili cast and crew dari katarsis. Seperti apa sih cerita ataupun sinopsis singkat dari katarsis tersebut? Jadi katarsis menceritakan tentang Tara yang lolos dari pembantaian yang membuat lapisan-lapisan hidupnya menjadi terkuak. Dan di dalam journey investigasi malah terjadi semakin banyak lagi kematian-kematian lainnya. Wow. Sehingga kedengarannya serem, ini komedi kok. Yakin? Iya, tetapi akhirnya Tara masuk ke dalam dua pilihan, yaitu terus terjebak di dalam traumanya atau membebaskan diri dari kurungan peti masa lalunya. Wow, tepuk tangan untuk cerita dari katarsis yang tadi disampaikan oleh Pevita juga pada kesempatan kali ini. Thank you so much sudah bergabung sama kami juga. Terima kasih dan dengan berat hati dan juga rasa profesional sangat tinggi, saya akan melanjutkan kepada teman-teman cast dari belum selesai, jangan ngomong dulu ya, oke? Suami-suami masa kini season 2. Terima kasih, berikutnya ke 96 jam.
Oh belum. Oke, sorry. Sabar. Sorry. Udah tahu season 2 kan? Orang udah tahu ceritanya. Bulan sini. Udah. Tolong, jangan pendalaman karakter mulu, udah. Sorry, iya. Rico Agus. Saya. Halo. Apa kabar? Baik dong, selalu baik. Alhamdulillah. Macet ya. Macet. Oke, pulang ada demo ya nanti ya. Iya, belum kelar Pak Kades kumpul. Udah kelar. Udah ya? Udah kelar Pak Kades udah pulang. Oke, coba mewakili pria-pria ini ya. Itu yang pakai kacamata emang udah ketar matanya banget ya. Katarak aja dia lagi katarak sakit, enggak apa-apa. Biar apa dia sakit terus. Oke. Akhirnya beranjak ke season 2 loh. Laku. Oke, alhamdulillah tangan dong buat suami-suami masa kini katanya laku. Apakah ada pembelajaran baru, makin insyaf, makin lempeng, makin lurus dari suami-suami masa kini di season 2 ini? Saya juga nggak tahu ya, tapi ini ada. Saya perwakilan dari suami-suami masa kini, nama saya Ringo. Ini ada Tara. Terus ada Tanta Ginting di situ yang cakepnya juga nggak main-main. Ada Marcel Darwin, ada Dwi Sasono, ada Rifno juga. Lo nggak ikut ya? Beda judul. Ada judul. Mas Slamet juga, Mas Slamet. Mas beda. Main sini aja. Sorry. Sekarang ya, ini dulu aja gue udah hafal. Dan burung apa? Lo kayak lama banget openingnya lo kayak. Sorry. Mau bikin sambutan. Deg-degan tahu. Iya, gue deg-degan. Suami-suami masa kini yang season 2 ini, kita doang season 2 ya? Iya season 2 ya. Geng 4 suami ini lagi-lagi terkunci saat mau karaoke dan saling update masalah kehidupan. Mulai dari mantan, wanita lain, pertemanan, emang gini ceritanya? Dunia malam sampai juga dunia ranjang. Jorok nih. Ketukar momen gini. Oh kayaknya. Bukan. Tolong fokus pada suami-suami masa kini, jangan sampai masa gitu. Ada yang berbeda dari mereka, yaitu kita ini yang di sini ya. Tapi prinsip persahabatannya masih sama, yaitu adalah hidup boleh huru-hara, tapi keluarga dan sahabat harus gembira. Maka dari itu kita mengucapkan salam gembira. Tepuk tangan buat suami-suami masa kini season 2. Terima kasih. Sebentar, saya bawain season 3-nya lagi ya. Nggak usah, belum. Hah? Belum, nanti sabar. Jangan ada bocoran season 3 nggak usah? Nggak usah. Nanti sabar, insya Allah ada waktunya kok. Semua akan indah pada waktunya, Ringo. Ya sabar aja. Thank you. Ya oke, thank you so much. Biasa aja, nggak usah pakai diafragma ngomongnya. Oke, thanks ya. Oke. Alright, kalau gitu terima kasih buat suami-suami masa kini season 2. Dan yang terakhir, teman-teman dari 96 jam, apa kabar? Thank you so much for coming. Wah, jauh banget kita nih. Maudi atau Bastian yang pengen ngomong nih, cerita nih? Apa mau pecah suara? Pecah suara boleh. Oke. Silakan atur deh, udah gede ini kok. Bastian atau mungkin dari Maudi, silakan. Ya, aku mau Devasina. Aku mau mewakilkan teman-teman cast dan kru dari 96 jam. Mau terima kasih kepada video.com, kepada Skyfilms dan juga teman-teman media yang sudah hadir di sini. Oh, itu ceritanya? Belum. Oh, belum. Ceritanya kayak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat video original. Udah. Lewat ya? Iya, kan baru ke. Tadi udah ngucapin terima kasih buat video original series juga. Tolong mic yang itu dimatiin aja. Maudi silakan ya. Ya oke. 96 jam ini menceritakan tentang di mana ada 6 murid sekolah elit yang diculik. Dan selama 96 jam itu mereka semua berjuang untuk menyelamatkan hidup mereka dan bagaimana tentang keluarga terdekat mereka, dan juga di dalam 96 jam itu terlihat karakter-karakter asli selama mereka semua disekap. Oke, itu ceritanya. Bastian sendiri mungkin yang nambahin? Udah diceritain. Mesti ngomong itu hukuman karena lu telat. Pokoknya dia disekap lagi. Oke, menarik sih ceritanya. Mungkin gue sebagai pemain aja sangat tertantang untuk memainkannya dan juga tegang banget. Nah, pastinya buat teman-teman semua yang suka tegang, jadi wajib nonton. Karena seriusnya tegang. Oke. Nampaknya pengaruh. Beda tegang ya, sini sama sini beda tegang. Iya. Terlalu dekat pengaruhnya dari bapak-bapak itu ya. Iya. Jadi seru lah, ceritanya menantang gitu. Iya, baiklah. Terima kasih teman-teman sekali untuk para cast dan juga kru dan sutradara dari 7 judul video original series tahun 2023. Tadi Maudi mau nambahin lagi enggak? Udah cukup ya? Oke.
bisa didengarkan, bisa dilihat juga bagaimana kejutan-kejutan kementerian yang bisa ditunggu-tunggu dari masing-masing judul tersebut yang pastinya tentunya bisa Anda nikmati bersama dengan video original series 2023 ini. Jadi jangan lewatkan keseruannya. Untuk kebersamaan, pada ngumpul kayak gini, kayaknya nggak lengkap kalau nggak foto. Ya, kita foto bersama kecuali suami istri masa kini. Ya, nunggu mau kita mau makan kebetulan. Kalau ambil mobil taruh di lobi gimana? Oke, untuk berfoto bersama nanti rekan-rekan media kami boleh persilakan. Dan juga para cast dan juga saudara Pak Wiki Olindo dari produser Screenplay Films, Pak Wiki, Ibu Sonia Samtani, produser dari Sky Films, kami silakan. Kemudian